Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2024 Piloting 2. Perkenalkan, nama saya Wuni Wuryasih. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Cilegon. Saya salah satu mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. NIM 12123247771. Hari ini saya melakukan praktek uji kinerja di kelas 7A dengan capaian pembelajaran membaca dan menyimak teks deskripsi. Mohon masukan dan sarannya dalam praktek kinerja saya. Terima kasih. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dipertemukan kembali di kelas 7A dengan keadaan sehat. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Nah, silahkan Arifin dipimpin doanya ya. Duduk siap. Siap. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa besar, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan bertanya, yang tidak hadir siapa? Rajan? Sakit? Oke, hanya Rajan ya yang tidak hadir ya? Oke, alhamdulillah, artinya kalian tetap semangat dan sehat selalu. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu agar tercermin jiwa nasionalis. Oke? Silahkan berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya, peserta didik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita harus menentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Oke, keyakinan kelas dan atau kesepakatan kelas, Ibu akan tanyakan kepada kalian. Gimana baiknya? Ada yang bisa mau memberikan masukan? Saya, Bu. Ya, Ajeng? Kalau misalnya ada yang mengobrol, disuruh nyanyi ke depan, Bu. Wah, kalau ada yang mengobrol, menyanyi
ke depan. Gimana, sepakat? Sepakat ya? Ada lagi keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya? Iya, Ismi? Kalau semua ada yang makan disuruh jawab pertanyaan. Kalau ada yang makan di kelas jawab pertanyaan. Good. Sepakat tidak? Sepakat ya? Ada lagi yang mau menyumbangkan sarannya keyakinan kelas kita? Saya, Bu. Ya, Aris? Kalau ada yang ngantuk disuruh membaca puisi. Kalau ada yang ngantuk suruh baca puisi. Sepakat ya? Jadi keyakinan kelas kita pertama kalau ada yang ngobrol disuruh nyanyi ke depan. Kalau ada yang mengantuk suruh baca puisi. Satu lagi kalau ada yang apa? Makan suruh jawab pertanyaan. Oke, artinya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ada keyakinan kelasnya 3 elemen tersebut, ya. Sepakat? Nah, untuk melanjutkannya kita ice breaking dulu biar lebih semangat, ya. Kita ice breaking ya. Tepuk semangat. Aku bisa melakukan apa saja. Super. Satu kali lagi berdiri semua untuk ice breakingnya. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Aku bisa melakukan apa saja. Spenma. Super. Kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, super. Tepuk tangan dulu untuk kita. Silakan duduk kembali. Nah, lalu Ibu akan bertanya. Minggu lalu kita sudah belajar apa itu fabel. Apa itu fabel? Apa itu fabel? Cerita binatang. Good. Kalian sudah membaca fabel salah satunya. Ada yang pernah baca fabel berjudul apa? Si Kancil. Good. Apalagi? Kura-kura dan kelinci. Ada lagi yang membaca fabel? Kancil dan buaya. Itu semua salah satu cerita fabel atau binatang. Berarti good. Hari ini kita akan belajar tentang, kita perhatikan CP-nya terlebih dahulu. Kita lihat CP-nya. Teman-teman, capaian pembelajaran pada hari ini adalah mengevaluasi informasi melalui gagasan, pikiran, perasaan dari teks deskripsi. Apa? Teks deskripsi. Iya, ini CP-nya, capaian pembelajarannya. Dari capaian pembelajaran, sudah pasti ada elemen yang ditujunya. Elemen CP atau elemen capaian pembelajaran. Elemennya apa? Membaca dan memirsa atau menyimak teks deskripsi. Oke, elemen CP-nya apa? Membaca dan memirsa atau menyimak teks deskripsi. Artinya ada 2 elemen dalam pembelajaran teks deskripsi. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar peserta didik mampu membaca dan menyimak gagasan, pikiran, perasaan dari teks deskripsi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Tujuannya. Sekarang Ibu mau tanya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Kalau yang bisa jawab, kita kasih wow. Oke? Sekarang Ibu tanya. Pernahkah kamu mendengar atau membaca deskripsi atau teks deskripsi? Ada yang pernah dengar? Pernah? Good. Artinya semua pernah dengar apa itu teks deskripsi? Good. Pertanyaan kedua, Ibu akan bertanya, apa saja unsur yang terdapat dalam teks deskripsi? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Unsur, Ajeng, oke. Apa saja? Ada identifikasi, deskripsi, dan simpel. Benar teman-teman? Ya, artinya ada 3. Apa pertama?
identifikasi, struktur deskripsi, dan kesimpulan. Kita kasih wow buat Ajeng. Kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, super. Terima kasih Ajeng. Kita lihat pertanyaan pemantik yang ketiga. Ada yang tahu nggak sih bagaimana menyusun teks deskripsi? Saya Bu. Iya? Hamdi? Iya? Menentukan objek yang akan dideskripsikan. Iya. 2. Membuat judul yang sesuai. Iya. 3. Membuat kerangka karangan. Yes. 4. Mencari data. Yes. 5. Menata kalimat ke dalam struktur paragraf deskripsi. 6. Menulis secara rinci objek yang akan dibahas. 7. Menggunakan variasi kata yang menarik. Wow, benar. Benar sekali jawaban dari Hamdi. Artinya Hamdi kita kasih apa? Kasih W. Kasih O, kasih W. Wow, super. Terima kasih Hamdi. Nah, itu adalah pertanyaan pemantik untuk masuk ke dalam materi teks deskripsi. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan satu video yang menjelaskan tentang teks deskripsi. Silakan kalian menyimak dengan baik ya. Leret, apa kabar? Semoga kita selalu sehat ya. Anak-anak, materi yang pertama untuk kelas 7 ini adalah teks deskripsi. Apa saja yang harus kita pelajari pada materi ini? Boleh sambil dicatat. Pertama, kita akan belajar tentang definisi dan tujuan teks deskripsi. Yang kedua, kita akan mencari tahu ciri-ciri objek dan ciri-ciri isi pada teks deskripsi. Dan yang terakhir, kita akan mencari tahu jenis-jenis teks deskripsi. Nah, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu secara jelas dan tertulis. Atau yang di HP juga boleh dilihat. Apa tujuan teks deskripsi dibuat? Teks deskripsi dibuat untuk menggambarkan suatu objek secara konkret atau nyata, rinci, dan subjektif atau sesuai sudut pandang penulis, sehingga orang yang membacanya seakan-akan melihat, mendengarkan, atau mengalami apa yang kalian deskripsikan akan melihat. Ciri-ciri teks deskripsi dibagi menjadi dua kategori, yaitu ciri objek dan ciri isi. Bagaimana ciri objek yang dideskripsikan? Ciri objek yang dideskripsikan, pertama, objek harus bersifat khusus. Yang berarti, objek yang kalian deskripsikan berbeda dengan objek yang lain, sehingga punya ciri-ciri khusus. Misalnya, seseorang akan mendeskripsikan seekor kucing, tentu akan menyebutkan ciri-ciri khusus kucing tersebut dibandingkan dengan kucing pada umumnya. Kedua, objek yang dideskripsikan juga bersifat pendapat personal Ini objeknya. atau memiliki tanggapan secara khusus. Misalnya, beberapa siswa akan mendeskripsikan ibu guru tersebut. Ibu guru tersebut Silahkan sangat simak baik. bersama-sama. Nah, setiap siswa pasti memiliki gambaran masing-masing terkait kebaikan ibu guru tersebut. Selanjutnya, bagaimana ciri isi yang dideskripsikan? Ciri isi. Ciri isi yang dideskripsikan yang pertama harus diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek agar teks yang dibuat Kalian lihat materinya yang sudah Ibu kirim di HP juga boleh. Tentu. Misalnya, kamu akan mendeskripsikan sekolahmu. Tentu kamu akan mengelompokkan penjelasan-penjelasan itu mulai dari gambaran pintu gerbang atau bagian depan gedung sekolah. Kemudian kalian gambarkan pada paragraf kedua tentang ruang kelas. Selanjutnya kalian gambarkan tentang ruang perpustakaannya. Dan yang terakhir kalian bisa menggambarkan tentang kantin sekolah. Ciri isi yang kedua, teks deskripsi juga menggambarkan secara konkret. Misalnya, kalian akan mendeskripsikan tentang pantai Parangtritis ini indah. Nah, keindahan yang dimaksud itu belum jelas. Indah seperti apa? Sehingga perlu dikonkretkan dengan kata-kata khusus seperti berikut ini. Laut di pantai Parangtritis memanggilkan warna biru yang cerah menawan. Tadi
Angin yang tertiup sepoi-sepoi menjadikan suasana terasa lebih romantis. Isi teks deskripsi juga bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang sangat kuat. Misalnya, kalian ingin menulis, ombak di pantai Parangtritis ini besar, pasirnya yang berwarna hitam, dan kalau sore hari kalian bisa melihat matahari terbenam. Penggambaran seperti itu dapat kalian deskripsikan dengan baik seperti berikut ini. Ombak di pantai Parangtritis bergulung-gulung biru memesona menghampiri pasir hitam yang lembut. Pancaran sinar matahari pada sore hari sangat memanjakan mata yang setiap hari sibuk dengan guru-guru tugas sekolah. Selanjutnya, jenis-jenis teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori. Kategori pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Misalnya, kalian akan mendeskripsikan tentang ayah. Pada contoh berikut, pada paragraf pertama menjelaskan tentang nama dan ciri-ciri fisik ayah. Pada paragraf kedua menjelaskan sifatnya, dan pada paragraf ketiga menjelaskan perbedaan ayah dengan orang lain. Jenis yang kedua pada teks deskripsi adalah teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain seperti cerpen, novel, dongeng, dan lainnya. Berikut contoh teks deskripsi yang dicetak merah berada di dalam sebuah cerpen. Pada awal cerita, terdapat beberapa remaja yang tersesat dan di tengah perjalanan bertemu dengan seorang bapak dengan ciri-ciri berdiri mancung, rambut berubah dengan jilbab panjang yang memutih, mengenakan pakaian serba hitam, lengkap dengan sepatu bootnya, dan membawa senter besar. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu teks deskripsi, ciri-cirinya, beserta jenis-jenisnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke, bagaimana? Tadi sudah Ibu tayangkan, kalian menyimak apa itu teks deskripsi, jenis-jenisnya, dan ciri-cirinya. Jadi, paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek secara terperinci. Strukturnya ada apa aja tadi yang dideskripsikan? Satu. Tadi Ajeng bisa menjawab? Objek Identifikasi. Jadi objeknya diidentifikasi dulu secara otentik. Dua. deskripsi. Lalu dideskripsikan objeknya secara detail. Tiga. Kesimpulan dari teks deskripsi tersebut. Ciri-cirinya tadi juga sudah ditayangkan dan kalian menyimak. Ciri-cirinya ada berapa tadi, Hamdi? Ya, 7. 7. Apa aja? Menentukan objek yang bisa dideskripsikan. 1. Ibu akan jelaskan dulu satu persatu. Menentukan objek. Nah, kalian tadi melihat tayangan dan kalian menyimak apa itu materi teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi adalah suatu penggambaran objek secara detail atau terperinci. Nah, tadi juga ditayangkan strukturnya. Ada apa saja katanya Ajeng? Identifikasi. Satu Ibu jelaskan. Identifikasi artinya kita harus meneliti objeknya apa, diidentifikasikan. Dua ada apa? Deskripsi. Sudah kita identifikasi, kita deskripsikan secara detail objeknya. Tentu saja objeknya. Bisa benda mati, bisa benda hidup objeknya. Yang terakhir, kesimpulan. Kita simpulkan dari paragraf deskripsi tersebut secara sistematis. Terus kalian juga tadi menyimak ciri-ciri atau unsur teks deskripsi. Ada berapa itu, Hamdi? 1? 7. 1? Menentukan objek. Menentukan objek. Ibu jelaskan. Menentukan objek. Objeknya bisa benda mati atau benda hidup. Tadi kalian sempat menyimak. Objeknya ada pantai Parangtritis, ya kan? Ada pantai Parangtritis. Terus ada juga objeknya ayah sebagai objeknya yang dideskripsikan. Saya akan mengambil satu sampel peserta didik yang akan menemani saya di sini. Aan,
Silahkan majuan. Ini salah satu objek yang Ibu ambil adalah teman kita Aan. Aan peserta didik kelas 7A. Ibu akan mendeskripsikan Aan. Aan namanya. Jadi dideskripsikan secara detail. Karakternya, bentuknya, semuanya. Aan namanya. Rambutnya berwarna hitam dan lurus. Matanya berbentuk sifit dan oval ke samping. Alis matanya tipis berwarna hitam. Bola matanya berwarna hitam. Hidung Aan berbentuk mancung. Bibirnya tipis dan merah. Bentuk wajahnya berbentuk oval. Kulit Aan berwarna putih. Ya. Aan menggunakan baju berwarna putih yang didominasi dengan desain bordiran yang sangat cantik. Dia menggunakan celana berwarna biru. Identik dengan hari Jumat berpakaian muslim rapi dan sopan. Menggunakan kaos kaki berwarna hitam. Ini salah satu contoh objek Aan sebagai objek yang dideskripsikan. Paham? Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Aan. Artinya ibu mengambil salah satu objek, ya, yaitu objeknya Aan. Tentukan objek dulu, Aan sebagai benda hidup, sebagai objeknya. Lalu ibu mengidentifikasikan Aan mulai dari bentuk, tekstur tubuhnya, lalu namanya, sifatnya juga bisa. Aan bersifat humoris misalnya. Jadi itu karakter, sifat, bentuk semua dideskripsikan, objeknya Aan. Lalu disimpulkan. Nah, tadi ada contoh juga. Pantai apa? Parangkritis. Ada yang bisa menggambarkan tadi Parangkritis seperti apa? Pantainya, suasananya? Ada yang bisa? Pantai Parangkritis terletak di daerah mana tadi? Jawa ya. Lalu pantai Parangkritis sangat indah. Ombaknya berwarna biru. Pasirnya indah sekali, berwarna putih dan bersih. Suasananya adem, diiringi dengan angin sepoi-sepoi. Banyak sekali warga yang mencintai atau menyukai pantai Parangkritis. Nah, itu salah satu objek juga, ya, pantai Parangkritis. Tadi juga ada objek ayah. Ayah filia misalnya. Ayah filia bersifat protagonis. Ayah filia seorang yang beribawa. Ayah filia menggunakan kacamata berkulit putih. Ayah filia tinggal di Cilegon. Jadi itulah karakteristik ayah filia. Jadi mendeskripsikan suatu objek secara detail, mengidentifikasikan lalu menyimpulkan. Paham? Paham ya? Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan setelah kalian mempelajari tentang teks deskripsi, membaca dan menyimak teks deskripsi, nanti ibu akan memberikan LKPD dari masing-masing kelompok, lalu kalian mengerjakan secara berkelompok. Bisa ya? Bisa. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Aku bisa melakukan apa saja bisa. Super. Memang 7A ini super sekali. Nah, selanjutnya kalian bisa duduk dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan karakteristik yang sudah ditentukan. Silahkan. Ayo cepat-cepat. Silakan duduk, Arifin.
Aris silahkan duduk. Nah, kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Wah, tetap semangat ya. Nah, kalian pasti sudah mempunyai jargon atau yel-yel dari kelompoknya masing-masing. Ibu akan memanggil kalian tentang jargonnya masing-masing. Silakan kalian semangat menunjukkan jargon atau yel-yel kelompoknya. Oke? Kalau ibu panggil kelompoknya, bisa kalian berdiri lalu tunjukkan yel-yel kelompoknya. Semangat? Oke, ibu panggil kelompok apa? Bisa diangkat? Kelompok apa? Kelompok senang. Silakan berdiri, tunjukkan yel-yelnya. Silakan. Kelompok senang. Ih, tepuk tangan. Kelompok senang, heboh deh. Ibu juga akan memanggil kelompok gembira. Silakan tunjukkan yel-yelnya, angkat. Ya, silakan. Kelompok gembira. Hahaha. Tepuk tangan buat kelompok gembira. Lebih semangat ya kelompok gembira ya. Lebih semangat. Lalu ibu akan ke kelompok senyum. Silakan kelompok senyum, tunjukkan yel-yelnya. Kelompok senyum. Ulangi lagi. Kelompok senyum. Tepuk tangan buat kelompok senyum. Satu lagi, kita ada 4 kelompok. Satu lagi ada kelompok apa ini? Ceria. Kelompok ceria, tunjukkan yel-yelnya. Satu kali lagi yang semangat. Kelompok ceria. Tepuk tangan buat kelompok ceria. Wah, keren sekali ya. Dari masing-masing kelompok ada jargon atau yel-yelnya masing-masing. Selanjutnya, ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Dan dari masing-masing kelompok nanti akan ibu berikan kontennya ya. Konten produk yang akan dihasilkannya. Sebelum masuk ke LKPD, kita ice breaking dulu, oke? Silakan berdiri agar lebih semangat. Kita ice breaking terlebih dahulu. Ikutin ya ice breaking gerakannya secara semangat. Semangat terus. Lihat terus. Ayo semangat. Masih semangat? Ayo lagi. Lagi. Sekali lagi. Oke, tepuk tangan buat kita. Silakan duduk kembali. Semangat ya. Kelompok senyum, kelompok gembira, kelompok apa lagi? Ceria, kelompok? Kelompok? Gembira, kelompok? Senang. Wah, sesuai dengan nama kelompoknya harus kita tunjukkan. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan LKPD yang akan ibu bagikan ke masing-masing kelompok. Jadi, di dalam LKPD ini ada 3 teks deskripsi.
Yang pertama ada Pantai Anyer, objeknya. Yang kedua ada Gunung Krakatau. Yang ketiga ada Ibu Inspirasiku. Nanti kalian menganalisis, mendeskripsikan atau mengidentifikasikan dari 3 teks deskripsi tersebut. Oke? Jadi nanti ada yang membuat teks deskripsinya dengan mengidentifikasikan menggunakan teknis mind map atau pakai media ajarnya berupa Canva dan video pembelajaran. Jadi dari masing-masing kelompok silahkan tuangkan ke dalam media pembelajarannya. Bisa pakai Canva, bisa pakai mind map, bisa pakai video pembelajaran. Oke? Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, silahkan kalian baca dari teks deskripsi tersebut, lalu kalian identifikasikan objeknya. Kelompok senang mau menggunakan media ajar apa? Mind map. Oke, good. Ibu akan berikan bahannya berupa karton. Silahkan kalian tuangkan di sini. Ya, secara blok. Selamat mengerjakan. Kalau kelompok ceria akan menggunakan wah, good, video pembelajaran. Silahkan aplikasikan. Selamat mengerjakan. Kelompok senyum menggunakan Canva. Oke, good. Silahkan selamat mengerjakan. Kelompok gembira akan menggunakan apa? Canva juga. Oke, boleh. Silahkan good, selamat mengerjakan. Luar biasa ya, bervariasi ya. Selamat mengerjakan. Dibaca terlebih dahulu teks deskripsinya. Kelompok senyum, silahkan dibaca. Oke. Media ajarnya membuat Canva, boleh menggunakan handphone ya. Ya, selamat mengerjakan. Ya, dibaca di halaman ini yang seperti ibu yang ada tulisan LKPD-nya. Yang ada LKPD. Iya, ya ada judul LKPD-nya. Silahkan terus ke belakang. Ya, silahkan dibaca lalu dianalisis. Setiap kelompok membaca teks deskripsinya yang sudah disiapkan. Setiap kelompok mengidentifikasikan informasi apa saja, lalu peserta kelompok menjawab LKPD yang sudah disediakan, lalu presentasikan nanti. Ya? Oke, selamat mengerjakan. Silahkan dibaca. Kelompok ceria, boleh menggunakan medianya video pembelajaran ya. Coba lihat di sini, buka lembar LKPD-nya, cari tulis LKPD-nya udah. Tulisan LKPD-nya buka. Terus lihat cari yang ada LKPD-nya, bacaan LKPD-nya. Nah, ini silahkan dibuka. Lalu lihat ada setiap kelompok membaca teks deskripsi, dibaca ada 3 teks deskripsi. Lalu setiap kelompok mengidentifikasi informasi, ada informasi apa aja di dalamnya diidentifikasikan. Ya, nanti lewat video pembelajaran. Lalu peserta didik, peserta kelompok menjawab LKPD, sudah pasti ada di belakangnya. Lalu presentasikan, lihat di ke belakangnya lagi. Nah, ini ada baca dulu, udah dibaca, nanti dijawab. Jadi yang kamu isi itu nanti kunci jawaban ini ya. Tuh, dibuat video dibaca melalui video pembelajaran. Oke? Sudah ada kan itunya? Selamat mengerjakan. Natural saja, tidak usah diedit. Natural saja. Terima kasih. Sekarang kelompok
Senang. Bagaimana kelompok senang? Sudah sampai di mana mind mapnya? Buka yang ininya LKPD-nya mana? Buka ayo. Buka yang ada tulisan LKPD-nya. Terus yang ada tulisan LKPD-nya. Terus. Ya. Ayo semuanya merapat. Silahkan siapkan penggarisnya, siapkan alat dan bahannya untuk membuat mind map-nya. Terus yang ada tulisan LKPD-nya? Terus mana yang ada tulisannya? Oh, bukan saya. Oh. Ya. Ini. Ya. Nah, ini. Jadi nanti kalian setiap kelompok membaca teks deskripsi, ada 3 paragraf deskripsinya, 1, 2, 3 baca. Setiap kelompok mengidentifikasi informasinya ada apa aja di dalamnya dari teks deskripsi tersebut. Lalu peserta kelompok menjawab LKPD. Terus presentasikan, lihat jawabannya di sininya nih ada menjawab LKPD. Nah, LKPD ini yang harus kalian jawab, ya, oke? Iya, jawabnya mind map. Bahannya sudah saya sediakan berupa karton putih. Silakan tuangkan di bahan ajar tersebut. Selamat mengerjakan. Ya, nih. Penggarisnya di tas, nggak usah pakai penggaris ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini ibu udah ada ininya. Berarti ini jawabannya, ya. Selamat mengerjakan. Bagaimana? Sudah sampai mana? Sudah sampai mana teman-teman? Membuat Canva ya, pakai medianya ya. Lihat, sudah paham? Ini setiap kelompok membaca teks deskripsi, lalu setiap kelompok mengidentifikasi informasi teks deskripsi, mencari informasi tersebut, lalu peserta didik menjawab LKPD yang udah ibu siapkan, lalu nanti presentasikan. Coba dibalik lagi itunya teman-teman, dibalik teman-teman. Nah ini ya, ya, ini yang harus diisi LKPD-nya, lalu nanti dikerjakan sebaliknya. Sebaliknya. Nah, ini nanti kamu tuangkan melalui Canva. Oke? Paham? Selamat mengerjakan secara berkelompok ya. Sudah sampai, silahkan duduk membuatnya bareng-bareng. Silahkan buka HP-nya, membantu juga teman-temannya, jangan diem aja. Ayo buka HP-nya membuat Canva. Ya. Buat Canva, acuannya apa? Ini teman-teman secara kelompok. Itu siapa? Itu membuat kelompok, membuat Canva-nya boleh di atas meja. HP medianya untuk membuat Canva-nya boleh di atas meja ya. Yang lain bantu membacanya. Silakan tentukan nama-nama kelompoknya. HP-nya untuk membuat bahan ajarnya mana? Silakan dibuka boleh. Oh dipinjemin dulu boleh, teman dipinjemin untuk membuat bahan ajarnya. Nih lihat. Silakan menulis ini dulu nih boleh di Canva-nya ya. Ya. Oke, teks deskripsinya. Mudah ya? Dari masing-masing kelompok sudah ada tugasnya masing-masing lewat Canva, mind map atau video pembelajaran. Silakan bikin video pembelajarannya, bisa dimulai. Ayo. Nesi, silakan Nesi bisa dimulai bikin video pembelajarannya. Kok malah main HP Nesi? Yuk, siapa yang akan menjadi kontennya? Siapa yang akan menjadi kontennya boleh, silahkan. Yuk. Ya, siapa yang akan men-shootnya? Siapa yang akan menjadi ininya? Apa namanya? Ya. Jadi bacanya ini kan? Ya, ini sama ini ya. Iya. Yuk silahkan. Siapa yang menjadi yang men-shoot? Siapa yang menjadi ketuanya sebagai itunya? Yuk. Silahkan pakai HP siapa? Ayo cepet waktunya ya. Udah HP siapa? Hah? Ya udah. Nesi, ayo silakan di videoin Ismi atau Eli. Boleh. Jadi bisa dicoba Ismi dulu, bisa dicoba Eli dulu ya. Iya. Iya sama aja. Yuk. Ya udah. Diterangkan lewat video pembelajaran ya. Yuk, iya. Yuk, silahkan. Iya. Silahkan Nesi di videoin. Karena medianya adalah video pembelajaran.
Kalau yang dikan itu nggak apa? Tadi kan yang lain itu presentasi. Nggak apa-apa. Udah dikan aja. Iya, silakan. Sudah sampai mana bikin mind mapnya? Di garis, jadi bikin mind mapnya itu boleh ini digambar lagi di situ ya. Nggak usah. Ini digambar aja jawabannya. Cetakan lepasannya. Ya, pakai pulpen itu. Ayo secara cepat ya. Cetakan buat mas. Iya. Yuk, siapa yang bisa gambar silahkan. Aris. Itu Hamdi. Kasih nama kelompoknya dulu di depan. Nama kelompoknya anggotanya dulu ya. Kelompok apa nih? Senyum? Ya, kelompok senyum. Nama-namanya. Kelompok senam. Kelompok senam. Ya, anggotanya namanya silakan ditulis. Boleh, ya? Boleh bikin video pembelajarannya di situ. Boleh. Ya. Ya? Cuma objek pantai air doang atau sama? Tiga-tiganya kan di situ ada 3 objek. Ya, jadi nanti dibandingkan. Ya, ya silakan. Menggunakan Canva kan? Iya. Iya. Itu kan sudah ada, itu contohnya, lalu langsung dibuat ke Canva saja, lalu nanti dipresentasikan. Oke? Apa yang satunya? Ya, bukan sayangku, bukan sayangku. Ini kan ibu udah bilang ada kunci jawabannya. Ini adalah yang ditulis. Oke? Ya, silakan bikin melalui Canva. Selamat mengerjakan, silakan bergabung melalui Canva. Iya. Ini kelompok. Sudah sampai mana? Iya. Mana? Iya. Coba ibu lihat. KPD. Jadi nanti yang dibikin adalah ini ke Canva. Ini ke Canva ya. Ini dibuat ke Canva. Ya. Nah, selamat mengerjakan. Yang boleh bawa HP silahkan dituangkan ke Canva. Tidak hanya satu aja, yang lainnya boleh. Mana handphonenya? Ada di tas? Apa di sini? Di sini silakan taruh handphonenya di situ. Kerjakan melalui Canva. Silakan. Ya. Ya, silakan kalau kamu punya bahan ajar, punya handphone juga, menggunakan pakai Canva juga. Lihat temannya, kerjakan. Ya, sini, berarti tukar ke sini. Ya, boleh. Ya, berdua boleh lihat sambil melihat bahan ajarnya. Ya. Semua ada aplikasi kan? Aplikasi Canva-nya sudah tersedia di handphone masing-masing? Udah? Ya udah silakan. Silakan Sahru, jangan tidur aja, jangan ngelamun aja. Sahru silakan kerjakan ya. Tuh. Ya. Iya, kan itu ada 3 teksnya. Tuangkan ke dalam Canva dari hasil identifikasi teks tersebut. Oke? Bisa? Tuangkan ke dalam Canva. Selamat mengerjakan. Aris, tidur kamu? Masih sempat-sempatnya Riz, ya Allah, Riz. Ya udah kerjakan. Iya gitu main mapnya. Nah, Riz masuk syuting tidur. Yang lain bisa membantu juga, jadi bisa 2 spidol nih. Bisa 2 spidol, kerjakan. Kamu lah. Silakan. Pin itu pin. Ada spidolnya. Nih, nggak apa-apa di sampingnya aja. Ya ini kan si Hamdi di sininya, kamu nerusin di sampingnya gini gitu. Ya. Ke sampingnya sini. Mind map. Nah, ini boleh garis ke sampingnya sini. Garis aja, nggak usah pakai garis, nggak apa-apa. Nih bikin kotak ininya nih. Sini.
Nah tuh, garis, silahkan digaris dulu boleh. Kotak. Iya. Garis dulu. Pakai penggaris. Oke, sesuai teks. Terus mind mapnya. Garis. Kret, pelan-pelan. Nah, silahkan. Kotak. Masuk kotak aja. Kotak. Boleh langsung di kotak boleh. Langsung kotak aja. Bikinnya ke sini. Nah, lanjutkan ya. Teman-teman jangan ngelamun, silakan juga itu melihat temannya juga yang lain atau bantu nginiin juga. Jadi jangan ada waktu sela lihat kamera kita ngelamun atau tidur. Boleh sambil nulis atau apa, bukan ngelamun atau ngeliatin Ismi. Udah? Kelompok ini pakai Canva ya? Ya, silakan. Sudah sampai di mana? Lagi di halaman pertama. Oke, lanjutkan. Setelah ada hasilnya kita presentasikan ya. Ada kesulitan? Mudah ya? Yang lainnya jangan ngelamun aja, masuk kamera, lihat, megang buku, baca buku atau apa. Silakan secara kelompok menjadi satu ke sana boleh sambil kerja kelompoknya. Warna bebas, yang penting kontennya terbaca jelas ya. Warnanya bebas, Canvanya yang penting kontennya terbaca jelas. Oke. Halo. Sudah sampai mana? Halo. Sudah. Sudah sampai tujuan. Oke. Selamat mengerjakan ya. Yang bagus boleh duduknya. Kayak Canva ya medianya. Tujuannya udah ditulis. Hah? Ya, 3 deskripsi ini 1, 2, 3. Ya, silahkan selamat mengerjakan. Udah? Cakra. Yang megang media ajarnya 2. Ya. Yang lain silakan bantu didiskusikan jawabannya. Ya, Cakra silakan ke sini ya. Lagi Cakra ya? Ya. Ini kurang saya udah ada. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Ya. Apa? Udah ya. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Silakan jangan ngelamun, jangan tidur-tiduran ya. Kenapa Cakra ada kesulitan? Jawabannya? Jadi satu aja sama teman-teman yang itu. Satu kelompok boleh 1 media atau 2 media boleh. Satu kelompok boleh 1 media atau 2 media boleh ya. Udah. Itu udah jadi. Gantian dong yang ngegarisin siapa gitu. Nanti yang nulis. Udah tanggung aja, garis lagi aja nggak apa-apa. Nanti yang nulis gantian siapa gitu. Yang nulis gantian siapa. Udah. Iya mana? Terus translate aja sih, nggak usah sempurna waktunya. Udah, sekarang bagian penulisan siapa? Ya. Silakan. Apa? Iya, itu ditulis. Jadi ada berapa kamu bikin mind mapnya? 2. Emang ini ditulis? Iya lah kan ini. Ya itu 3 kan? Oh skor udah 2 itu juga nggak apa-apa. Ya udah nggak apa. Selamat mengerjakan. Ya boleh gantian ini yang menulis. Kecil-kecil aja. Kasih ke ini yang menulis nggak apa-apa nih.
yang di kameranya kelihatan aktif. Silakan tulis di sini. Spidol kecil silakan terus. Yang lain Arifin perhatikan ya. Sudah sampai mana membuat video pembelajarannya? Nesi bisa ditaruh nggak HP-nya? Dari tadi kayaknya main HP terus. Ya? Apa namanya? Nanti kalau ke depan boleh ini nggak? Boleh. Boleh. Nanti tapi penyampaiannya sejarah video pembelajaran. Udah Bu tadi. Itu aja kan nggak usah diedit. Itu aja kan natural aja. Boleh. Ini dikirim ke ibu di WA grup. Udah? Langsung japri aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Coba satu kali lagi kontennya diganti, jangan Ismi aja. Satu lagi siapa yang berbicara. Yang lain Ismi. Yuk nih katanya ini ya. Oke? Yuk silahkan. Boleh 2 model untuk membuat video pembelajarannya ya. Nesi sini HP-nya. Udah sampai mana? Boleh 2 atau 3 model bentuk kanvanya dari masing-masing kelompok boleh, yang penting isinya sama, identifikasi deskripsinya sama. Coba Ibu lihat sudah sampai mana pekerjaannya. Ini gambar Keindahan. Oke, boleh dibuat jadi ini kan ada tiga teks deskripsi, boleh dibagi secara kelompok. Siapa yang Pantai Anyer, siapa yang Ibu sebagai pengasihnya, siapa tadi satu lagi? Gunung Krakatau. Seorang ibu yang menginspirasi. Jadi boleh dibagi-bagi ya. Ya, boleh dibagi-bagi siapa yang membuat identifikasi deskripsinya siapa ya. Oke, silakan selamat melanjutkan ya. ya Bu. Silakan dikasih ininya bareng-bareng bareng-bareng sampai di mana ini? Ini udah bikin kan Bu? Iya, tidak mengelamun ya. Ya, selamat mengerjakan. Yang membuat kanvanya satu atau gimana? Oh, itu buat juga ya. Cakra boleh kesini buat juga kanvanya. Silakan buka aplikasi kanvanya. Jadi dibagi si siapa? Raka membuat yang Pantai Anyer, yang ibu pengasihnya siapa, yang satu lagi teksnya siapa. Jadi dibagi ya. Oke, dibagi. Sekarang buka kanvanya ya. Oke, pura-pura aja sih. Ya. Bikin jawaban tentang yang Pantai Anyarnya. Tadi mana yang Pantai Anyarnya? Kanvanya. Bikin ya. Jadi satu-satu semua dibagi per kelompok. Oke, ya. Coba gantian Cakra, gantian nih. Digantian yang ini tadi Pantai Anyer, Gunung Krakatau, seorang ibu yang bernama Wulandari ini boleh. Ya, ada yang membawa HP lagi boleh sebagai medianya. Ya. Ya. Ya, seorang ibu yang bernama Wulandari. Ini ya. Kan 23, satunya mana? Ya, nih. Satunya teks deskripsi seorang ibu yang bernama Wulandari. Silahkan jawabannya tuh ini. Lalu dideskripsikan tujuannya ya. Oke. Jadi masing-masing kelompok tidak hanya satu saja yang bekerja, silahkan bareng-bareng nggak tidur. Ya. Oke. Iya. 3 gitu. Iya, ditulis. Oke. Ya. Selamat mengerjakan. Ada kesulitan dari kelompok? Kelompok senang? Ibu akan panggil kelompok senyum, mana suaranya? Senyum. Hai, kelompok gembira? Kelompok senang? Kelompok ceria? Kelompok gembira? Selamat mengerjakan. Yang semangat ya. Coba lihat. Ibu, ini tujuannya. Ya. Belum sabar Bu. Anda maju ya?
Tepa. Depannya lo maju kan? Satu lagi siapa? Salah ngirim video. Ya, nggak apa-apa. Kebacanya ini dong. Boleh dibagi siapa yang baca, siapa yang ini. Ibu, ini apa? Kan yang maju ini. Ya. Ini dong nggak mau maju. Kan tadi 4 orang. Apa? Maju ke depan 4 orang. Boleh, ya 4 orang biar mencerminkan kejelas gitu. Ya. Astaga. Udah maju. Iya. Ya. Oke. Udah sampai di mana? Sempat sampai tujuan? Coba Ibu lihat. Lagi menggambarkan Penggambaran lokasi Gunung Krakatau. Oke. Boleh bantu membacakannya, teman mengkreativitasinya. Ini tema apa? Menggambarkan lokasi. Itu menggambarkan lokasi Gunung Krakatau. Iya Bu, ini kan kita sama semuanya gitu tuh. Kan ada tiga itu ya, ada 3. Iya, ini bareng-bareng ngerjainnya Bu. Oh gitu, tidak dibagi gitu. Oh, satu koneksi. Oke, boleh. Boleh satu koneksi, yang penting sama. Penggambarannya yang penting sama tentang ini ya. Nah, Ibu ini inspirasiku ini ya. Boleh, selamat mengerjakan, melanjutkan, pakai media bahan aja. Kenapa? Ya udah. Boleh apa? Ya udah, selamat mengerjakan. Oke, sudah cukup ya hasil diskusinya ya. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Ibu pengen kelompok senang ya? Kelompok senang silakan presentasi terlebih dahulu. Boleh putar, boleh maju semua deh. Maju semua ya, mendampingi ya. Ya. Yuk. Silahkan. Ini adalah hasil dari kelompok senang menggunakan mind map ya, hasil dari diskusinya. Ya. Boleh di sini satu yang menerangkan. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok senang akan mempresentasikan tentang teks deskripsi. Ya, hasil darinya bagaimana, silahkan. Mind mapnya bisa dibacakan. Objek yang dideskripsikan itu satu, teks deskripsi 1 itu Pantai Anyar. Oke, terlalu silahkan langsung dibaca juga Hamdi. 2 Gunung Krakatau. Oke, lanjut. 3. Deskripsi. Lanjut. Lalu Silakan Hamdi saja yang menjelaskan. tujuan pertama, Yang lain bisa menyimak. Pantai Anyar. Oh, Kedua, menggambarkan Gunung Krakatau. ya. Dan yang terakhir, menggambarkan karakter Wulandari, seorang ibu yang punya prinsip selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. Wah, jadi terlihat ya, deskripsinya itu ada objek ibu, sifatnya karakternya terlihat jelas. Apa karakternya? Ibunya kenapa? Mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kebaikan dan kasih sayang dalam teks deskripsi yang ada di dalam LKPD tersebut. Oke, silakan ajukan pertanyaan atau ada yang mau bertanya gitu. Ada yang mau bertanya? Oh, silakan Eli. Bagaimanakah karakter Ibu Wulandari dari teks deskripsi tersebut katanya? Iya. Karakternya baik ya? Pengasih. Apalagi? Oh, mengajarkan kebaikan dan pengasih katanya. Bagaimana Eli? Oke. Jadi kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya paragrafnya ada teks deskripsinya ada berapa? Ada 3. Jadi ada apa aja? Ada Pantai Anyar, ada Gunung Krakatau, dan seorang ibu yang
Oke, terima kasih. Silakan ditutup kelompok senang. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jargonnya silahkan. Kelompok senang. Kelompok senang. Happy day. Tepuk tangan buat kelompok senang. Dia membuat, menganalisis, mengidentifikasi teks deskripsinya menggunakan mind map. Keren. Sekarang kelompok senyum, silakan maju untuk mempresentasikan menggunakan Canva ya. Semua boleh. Ayo. Silakan Irdam. Maju. Mempresentasikannya pakai Canva ya. Sudah dikirim ke Ibu? Itu Canva-nya? Di Japri ke Ibu Jahwa ya? Oke, ketutupan ini rada bergeser. Siapa yang mau menjelaskan? Ini siapa yang mau mengkorserkan boleh? Nih sebagai operatornya. Ya, nih pura-puranya nih. Nih yang mengoperasikan silakan satu. Ajeng, Astri mengoperasikan sini. Iya. Pindah-pindah ya ke itu. Silakan jargonnya dulu, yel-yelnya dulu dari kelompok senang. Senyum dari kelompok senyum. Ayo, silakan. Kelompok senyum. Nah, ya tepuk tangan buat kelompok senyum. Presentasikan. Ya. Madep ke sini. Madep ke sini semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok senyum akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tanpa dari program kerja LKPD. Oke, silakan. Nama kelompok dari kami adalah Ade Jahwa, Astri, Alia, Irdam, Devi, Sally, saya, dan Amel. Oke, bisa madep ke sini presentasinya. Jawaban LKPD yang silakan dibacakan oleh objek yang dideskripsikan. Bisa madep ke sini yang silakan kelompok senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok senyum akan mempresentasikan tugas Canva kami, yaitu menganalisis tes deskripsi. Anggota kelompok kami terdiri dari Jahwa, Astri, Alia, Irdam, Devi, Sally, Ajeng, Amel. Jawaban LKPD tersebut akan dibacakan oleh Sally. Objek yang dideskripsikan. Teks deskripsi 1, pantai air. Teks deskripsi 2, gunung Krakatau. Teks deskripsi 3, seorang ibu yang bernama Wulandari. Tujuan menganalisis teks deskripsi tersebut. Silakan dibacakan oleh Jahwa. 1. Menggambarkan keindahan pantai Anyar. 2. Menggambarkan gunung Krakatau. 3. Menggambarkan karakter Wulandari, seorang ibu yang punya prinsip untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia. Oke, kesimpulannya jadi dalam 3 teks tersebut membicarakan tentang Kesimpulannya adalah bahwa teks deskripsi dari 3 objek yang telah dipresentasikan sangat jelas identifikasinya, mulai dari bentuk pantai air dan suasana. Oke, silakan ajukan pertanyaan kepada kelompok lain. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan Raka jika ingin bertanya. Pantai Anyar menggambarkan tentang apa? Keindahan pantai Anyar. Keindahan Pantai Anyar. Ada yang mau bertanya lagi? Ada pertanyaan? Ada. Ya? Ibu ingin bertanya deh. Karakter seorang ibunya seperti apa? Mengajar, baik, kasih, penyayang. Di paragraf berapa di deskripsinya? Di paragraf 5. Di paragraf ketiga yang menunjukkan karakternya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok senyum.
silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, masih semangat ya. Kita lanjut lagi ke kelompok ceria. Ceria, silahkan kelompok ceria presentasikan hasil diskusinya. Yuk kelompok ceria. Kelompok ceria ini bentuknya video pembelajaran. Ya, kita tampilkan video pembelajaran dari hasil kelompok ceria. Videonya dikirim ke ini. Berat ya? Udah nggak apa-apa, gini aja. Aneh, nanti silahkan di ini dulu ya, di keyboard dulu. Silahkan kenalkan yel-yelnya, jargonnya, tunjukkan ke kelompok semua. Bisa rada merapat, madep ke sini presentasinya. Yuk, silahkan perkenalkan dulu kelompoknya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ceria. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teks deskripsi. Kami terdiri dari 8 orang, yaitu Isin Jamila, Stefania, Nanda silakan maju sedikit. Nanda maju. Ya, silakan bisa ditayangkan video pembelajarannya yang sudah kalian buat tadi. Teman-teman bisa nonton. Nah, silakan boleh dituangkan kembali menceritakan tentang apa? Boleh dituangkan kembali menceritakan tentang apa teks deskripsinya yang kalian simak tadi, identifikasikan kembali. Silakan Reva. Silakan Reva madep ke sini. Oke, silakan ajukan pertanyaan. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Kelompok lain, oke, Selo, silakan. Di Pantai Anyer ada apa saja? Kakinya tuh. Ada pasir putih dan spot yang indah serta wisata yang beraneka ragam. Oh, ada pasir putih, ada ombaknya katanya. Oke, bagaimana Sela? Good, tepuk tangan dulu buat kelompok ini. Ya, boleh. Silakan simpulkan dari 3 teks deskripsi tersebut. Ya, Eli, silakan menyimpulkan, Eli. Yang telah kamu baca tadi, kamu bikin video pembelajaran. Jadi kesimpulannya adalah ada berapa objek? Ya. Ada 3 objek. Kesimpulannya ada 3 objek. Ya, silakan maju. Objek pertama itu tentang matanya, objek yang kedua itu tentang Oke, jadi ada 3 objek ya yang diidentifikasikan. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tunjukkan yel-yelnya. Kelompok ceria, spontan, Sekali lagi yang semangat, kelompok ceria. spontan, cihuy.
Tepuk tangan buat kelompok ceria. Silakan duduk kembali. Oke, dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang menggunakan Canva, ada yang menggunakan mind map, ada yang menggunakan video pembelajaran. Nah, Ibu ingin bertanya, ada yang ingin menyimpulkan dari materi hari ini kita tentang teks deskripsi? Sally, silakan simpulkan. Bisa? Apa aja yang dipelajari teks deskripsi? Silakan berdiri, Sally. Beritahu teman-teman simpulannya. Bahwa teks deskripsi dari 3 objek yang telah dipresentasikan sangat jelas identifikasinya, mulai dari bentuk pantai anjir dan suasana pantai anjir. Oke, tepuk tangan buat Sally. Jadi dari 3 objek tersebut jelas sekali identifikasinya. Mulai dari ada apa aja sih di Pantai Anyer? Ya, suasananya seperti apa sih? Terus juga karakter ibunya di situ jelas apa aja ya kan? Dan karakteristik ibunya juga jelas ada apa saja di teks deskripsi tersebut. Oke, itu kesimpulannya. Sekarang Ibu ingin kalian di pertemuan selanjutnya kalian siapkan tentang cari materi, boleh dari buku sumber mana saja, internet, tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Bisa dicatat dulu untuk pertemuan berikutnya kalian boleh mencari kaidah kebahasaan teks deskripsi, boleh dari sumber buku atau internet dari mana saja boleh ya. Oke, itu untuk pertemuan selanjutnya. Sudah? Sudah? Sekarang Ibu ingin bertanya lagi ke semua kelompok yang ada di kelas 7A, bagaimana perasaan kamu ya? Dan hal menarik apa yang sudah didapat dalam pembelajaran teks deskripsi hari ini? Yang pertama, hal menarik dulu. Ada yang mau mengutarakan hal menarik yang kalian dapat dalam pembelajaran teks deskripsi hari ini? Oke Raka, apa Raka hal yang menarik? Senang karena senang. Ada video pembelajaran. Yes. Juga ada ice breakingnya biar nggak ngantuk. Wow, kata Raka, Bu, hal yang menarik dalam pembelajaran hari ini adalah senang Bu, karena ada video pembelajaran penyampaian materinya ya, menarik ya Raka. Lalu ada ice breakingnya Bu, nggak buat kita boring, nggak buat kita ngantuk. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu pengen tanya, sesudah hal menarik, Ibu pengen tanya perasaannya, emosionalnya. Setelah kalian belajar hari ini, perasaannya seperti apa? Ada yang mau mengutarakan senang kah, sedih kah Bu? Aku senang, aku gembira sesuai dengan nama kelompok-kelompok masing-masing yang mencerminkannya. Ada yang mau mengutarakan perasaan hari ini? Silakan. Sima itu siapa? Ismi silakan perasaannya. Silakan berdiri. Perasaannya setelah pembelajaran hari ini. Perasaan saya setelah pembelajaran hari ini adalah ya sangat senang karena saya dengan kelompok saya dapat berinteraksi ya dengan baik dan kompak. Oke, tepuk tangan buat Ismi. Perasaan emosionalnya senang ya. Satu lagi Ibu pengen tahu perasaannya setelah pembelajaran hari ini dari Aris, boleh? Perasaannya silakan berdiri. Perasaan emosional yang didapat setelah pembelajaran hari ini tentang CP-nya teks deskripsi? Senang dan bergembira. Oke, terima kasih Aris. Nah, jadi Ibu sudah menyimpulkan, kalian juga sudah menyimpulkan, sudah mengutarakan hasil dari perasaannya, sudah melewati langkah-langkah dari elemen CP-nya. Nah, akhirnya hari ini kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih peserta didikku. Kita bertemu lagi ke pertemuan berikutnya. Salam
sayang dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Kasih O, kasih W. Wow, super. Saya Hamdiran Antoni dari kelas 7A. Pesan saya sangat senang, gembira, dan bahagia karena belajar dengan Bu Uni tentang mind mapping. Kemarin saya membuat mind mapping bersama teman-teman tentang deskripsi. Ada tentang Pantai Anyer, Gunung Krakatau, dan seorang ibu bernama Wulandari, dan serta tujuannya itu tentang keindahan Pantai Anyer, menggambarkan Gunung Krakatau, dan lain-lain. Harapan saya ke depannya pelajarannya seperti ini lagi, karena ini pelajarannya sangat menyenangkan. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Simai Tengah Putri, saya dari kelas 7A. Hari ini saya belajar dengan Bu Uni tentang teks deskripsi. Saya suka karena ada ice breaking, main chicken dance, yang buat kelas tidak boring. Saya juga suka karena Bu Uni memberi pilihan dalam pengumpulan tugas, ada mind map, Canva, dan pembuatan video. Dan tim saya kebagian membuat Canva. Saya suka karena bisa menambah ilmu dengan Canva. Harapan saya ke depannya, semoga guru-guru bisa menggunakan metode ini agar pembelajaran tidak boring. Terima kasih. Oke. Dan suaranya semangat. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Ibu. Saya Rajan. Saya gembira bisa belajar bersama Bu Uni karena di sela pembelajaran ada ice breaking chicken dance. Chicken dance membuat lebih bersemangat dalam belajar, tidak mengantuk. Harapan saya ke depannya semoga selalu ada ice breaking yang menarik, seru, dan menyenangkan. Belajar bersama Bu Uni juga sangat seru, sangat bisa membentuk kelompok belajar dengan baik, dan teman-teman di kelas juga sangat solid dalam mengerjakan tugas. Apalagi karena kita berkelompok, jadi lebih gampang lihat tugasnya. Ada yang bisa pakai banyak cara, ada yang bisa pakai Canva, video pembelajaran, mind mapping. Pokoknya kalau misalnya berkelompok tuh lebih gampang karena dipikulnya bareng-bareng gitu kan. Semangat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alesya Lani dari kelas 7A. Hari ini saya suka karena belajar dengan cara yang menyenangkan. Diawali kegiatan Bu Uni mengajak bermain chicken dance. Seru banget dan bisa naikin mood kita semua. Setelah itu, kita nonton video pembelajaran, jadi kita nggak boring begitu. Kita ditantang untuk membuat video dalam pengumpulan tugas. Itu asik banget karena jadi pengalaman baru bagi kita semua. Semoga kedepannya nanti banyak aktivitas belajar seperti ini. Belajar menyenangkan dan seru. Thanks. Terima kasih. Yang Ibu sayangi, hari ini Ibu sudah memaparkan semua kegiatan kita, mulai dari kegiatan awal, pembuka, baca doa, Ibu sudah mengajar kalian, Ibu sudah tahu siapa yang tidak hadir. Lalu masuk kegiatan awal, Ibu menanyakan pertanyaan pemantik buat kalian, itu menjadi bahan acuan kalian supaya kalian berpikir kritis. Setelah itu Ibu sudah menjelaskan kegiatan intinya mulai dari CP dan elemen CP-nya membaca dan memirsa. Kalian juga sudah mengerjakan LKPD dari Ibu, yaitu mencari tujuan teks deskripsi yang sudah tadi kalian paparkan. Ada yang kelompok menggunakan Canva, ada kelompok menggunakan video pembelajaran dalam presentasinya, dan ada juga kelompok yang menggunakan mind map sebagai bentuk presentasinya. Dan Ibu juga sudah memaparkan penutupnya seperti refleksi ya. Jadi kalian semua merefleksikan diri kalian seperti apa pembelajaran hari ini. Dan Ibu juga sudah menanyakan bagaimana kemampuan sosial emosional kalian setelah kita belajar teks deskripsi. Ada yang bahagia, ada yang gembira, ada yang senang. Itu menjadi bahan acuan bagi Ibu untuk mengajar kalian lebih semangat lagi di materi selanjutnya setelah materi teks deskripsi. Dan Ibu juga sangat berkesan pada saat kalian semangat melakukan SD
breaking chicken dance. Luar biasa, kalian sangat terampil, muka kalian terlihat bahagia, senang, dan gembira sekalian dalam pembelajaran hari ini.